Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tata Nova Siliana. Saudara, cuaca buruk disertai longsor di Tapanuli Utara menyebabkan kerusakan parah pada akses jalan penghubung menuju Sibolga. Terputusnya jalan memaksa sejumlah warga di gereja HKBP Sibalanga. Warga berharap perbaikan jalan segera dilakukan agar aktivitas mereka kembali normal. Dan berikut ini, Saudara, laporan dari jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan, dan juru kamera Febri James yang telah kami rekam sebelumnya. Saudara, saat ini saya berada di HKBP Sibalanga. Gereja ini dipakai sebagai tempat untuk mengungsi bagi masyarakat yang terdampak khususnya banjir dan longsor yang ada di Tapanuli Utara. Jadi memang pemilihan seperti gereja ataupun masjid ini menjadi satu tempat yang akhirnya dipilih untuk masyarakat untuk bisa berkumpul dan didata agar dari PMK sendiri bisa mengetahui siapa saja pengungsi. Nah, Ibu, apa kabar dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sumiati Boruta Barat. Ibu Boruta Barat ya? Iya. Ibu Sumiati, rumah Ibu berarti tidak jauh dari gereja ini juga ya? Tidak jauh, kira-kira 10 meter dari tempat kejadian. Karena kami waktu kejadian itu sangat-sangat trauma, sampai kami menjerit-jerit, sampai nangis-nangis kami semua. Tidak tahu kami apa yang terjadi sama kami. Kami sangat ketakutan semua. Menjerit setengah malam kami tidak tahu entah mau kemana. Cuma kami tinggal berdoa aja sama Tuhan, biar kami bisa dikasih perlindungan. Tapi terima kasih sama Tuhan kami bisa terlindungi. Sangat meminta biar bisa semua jasa yang belum dapat ini bisa nanti diambil semua, dikembalikan sama keluarganya. Ini masih kami trauma melihatnya kan, kami masih nangis-nangis terus. Tapi masih bisa kami makan sedikit-sedikit apa adanya, tapi kami berterima kasih. Tapi mohon kami mintakan bantuan untuk pangan lah paling utama yang kami butuhkan. Karena kami takut nanti jadi kelaparan kan, itu yang paling utama. Tapi aku berterima kasih lah sama yang datang, semua yang membantu kami di desa kami ini. Kami bilang terima kasih lah. Kami minta mohon bantuan semua karena kalian dukung kami. Kami agak gimana? Kami memang mudah ada bantuan lah. Karena semua ada kesedihan yang kami rasakan, udah ada yang datang sama kami. Terusnya diharapkan adanya dorongan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat agar adanya solusi khususnya terkait dengan adanya kejadian ini, mungkin dengan adanya seperti pembangunan jalan atau pembersihan sehingga ada hal yang membuat mereka bisa kembali normal seperti biasa. Jona Hamonangan, Febri James, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan proses distribusi bantuan ke 3 provinsi yang dilanda bencana banjir bandang dan longsor. Kendala yang dialami antara lain akses jalan terputus di Aceh sehingga bantuan harus diberikan melalui jalur udara. Itu tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak. Dan dari 7 itu semuanya bisa disuplai lewat darat. Jadi kami untuk alutsista di Padang, heli ini kami hanya siapkan 1 saja yang menjadi PR yang masih harus terus bersatu padu. Satgas nasional ini memang adalah untuk Sumatera Utara di 2 kabupaten kota itu yang paling menonjol, Padang dan Tapanuli Tengah dan Sibolga, kemudian Aceh, Bapak. Aceh ini karena masih banyak yang terputus. Nah, kami laporkan untuk upaya menormalisasi jalur transportasi yang putus. Untuk di Aceh ini sudah masuk dari Kementerian PU, tapi kalau di Sumatera Tengah, di Tapanuli, khususnya Tapanuli, daerah Tapanuli ini masih terkendala karena harus tembus dulu dari Tapanuli Utara ke Sibolga itu, Bapak. Jadi itu memang jalannya sangat kecil, alat berat banyak pun tidak berguna karena yang hanya bisa bekerja hanya 2 alat begitu. Nanti setelah 2 alat itu masuk bekerja beberapa ratus meter istirahat,
minggir, yang 2 alat lagi baru masuk. Karena jalannya adalah di bawah tebing yang sangat kecil. Nah, sehingga kalau itu nanti udah tembus dari Tapanuli Utara menuju Sibolga, relatif segala bala bantuan dan kehidupan masyarakat akan sudah kembali pulih. Kami full fokus kerja keras untuk segera meringankan beban dari Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana ini. Bapak Presiden menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal dan prihatin atas musibah yang kita alami ini. Sampai dengan kemarin kita juga hari Jumat ada acara dengan Pak Presiden, beliau juga langsung perintahkan untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional fokus untuk penanganan tanggap darurat ini secepat-cepatnya, melakukan evakuasi, mengerahkan logistik, kemudian memulihkan mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur komunikasi, infrastruktur transportasi. Jadi dan untuk juga kawal di lapangan. Tadi sampai dengan kemarin kita sudah diskusi dengan Pak Kepala BNPB, dengan Bu Menteri Komdiji, termasuk untuk percepatan infrastruktur komunikasi di kawasan Kembang. Nah, Bapak Ibu, sekarang tadi juga saya laporkan juga bahwa logistik terus mengalir, baik itu dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga non-pemerintah, terpusat di beberapa titik, tadi sudah disampaikan, akan terus bertambah dan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan secepatnya. Di saat yang sama, kami juga sedang menyiapkan senario untuk pemulihan, jadi rehab rekon. Tentu saja kita fokus ke tanggap darurat, tetapi tahapan senario untuk rehab rekon juga kita siapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kepala BNPB sudah menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan. Saya sudah diskusi dengan Pak Menko Infrastruktur tentang bagaimana ini pemulihan secara cepat bisa dilakukan, termasuk untuk pemulihan sementara. Ya, terima kasih pada jajaran TNI, Polri, dan seluruh Pemda yang kerja keras untuk bagaimana pemulihan sementara ini bisa dilakukan sambil nanti kita rehabilitasi, rekonstruksi juga akan segera dilakukan. Kami akan kawal Pak kaitannya dengan infrastruktur, kemudian komunikasi, listrik, logistik. Jadi kita akan dukung bagaimana resources sumber daya dikerahkan lebih besar, tapi tentu saja bukan hanya masalah pengerahan sumber daya, tetapi juga bagaimana ini sinergis di lapangan. Jadi terima kasih atas kerja keras BNPB yang sudah luar biasa. Terima kasih pada kerja keras Bapak Ibu para relawan, jajaran pemerintah, para relawan yang luar biasa untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah ini. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana perkembangan proses penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara akan disampaikan langsung oleh Eril Wiranata, jurnalis Kompas TV, dan juga juru kamera Andika Pratama. Eril, selamat siang. Jadi bagaimana sejauh ini proses evakuasi para korban dan juga distribusi bantuan? Tata dan saudara, bahwa di Sumatera Utara sendiri hingga saat ini sudah dilakukan distribusi yang dilakukan oleh BNPB, kemudian juga beberapa pihak terkait seperti TNI lalu juga Polri, yang dimana memang diberikan kepada beberapa titik mulai dari Sibolga lalu kemudian juga dari Tapanuli Tengah, yang dimana memang dua tempat ini menjadi salah satu dampak yang cukup parah, yang dimana di Tapanuli Tengah tersendiri bahwa hingga saat ini masih dilakukan distribusi melalui jalur udara oleh BNPB, yang dimana sebelumnya juga dikatakan untuk jaringan komunikasi masih terputus atau sulit untuk warga. Namun dari hal inilah dari BNPB kemudian juga dari pemerintah pusat memberikan bantuan dengan jaringan internet yang secara darurat,
kemudian juga untuk listrik sendiri diberikan genset, dan selain itu juga untuk bahan makanan seperti makanan cepat saji instan, lalu kemudian juga matras ini diberikan tentu saja untuk mendukung dari kebutuhan pengungsi yang berada di Tapanuli Tengah, tepatnya di Gor Pandan, yang dimana memang hingga saat ini diperkirakan masih ada ribuan pengungsi yang berada di Gor Pandan. Selain itu juga bahwa dikatakan hingga saat ini untuk jalur menuju Sibolga dari Tapanuli masih terputus, yang diperkirakan nantinya akan selesai pada 3 hari ke depan, karena memang sebelumnya dilakukan pembukaan jalur sejauh 30 km, karena memang untuk jalur darat ini menjadi salah satu akses utama untuk menuju ke arah Sibolga. Dan sebelumnya juga dari Kepala BNPB bersama juga Menko PMK melakukan peninjauan secara langsung di daerah Sibolga yang masih terputus atau terisolir, dengan mengirimkan bantuan tentu saja ini untuk memberikan dukungan kepada warga atau masyarakat yang terdampak. Selain itu juga bahwa dari Kepala BNPB mengatakan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut untuk mengarahkan dari KRI sebanyak 2 yang berada dari Jakarta, dan hari ini sudah dikerahkan yang rencananya akan tiba pada esok hari. Tentu saja KRI inilah untuk mendukung dari logistik dengan membawa logistik yang cukup banyak. Memang untuk jalur udara ini dilakukan dengan pemberian logistik mulai dari pesawat karavan lalu juga dari heli, namun tentu saja dengan pesawat tersebut tidak bisa begitu banyak membawa logistik walaupun dilakukan secara berkala, namun memang nantinya akan adanya bantuan lagi dari KRI yang akan bersandar di daerah Sibolga. Dan selain itu juga bahwa beberapa daerah lainnya ini juga masih dilakukan pemberian baik dari darat kemudian juga di jalur udara, karena memang dari Presiden pun sudah memberikan bantuan melalui pesawat Hercules yang diterbangkan dan disebarkan di beberapa titik, lalu juga kemudian juga bantuan-bantuan tersebut nantinya akan diberikan secara berkala untuk membantu atau mendukung dari warga yang terdampak. Tata. Baik Eril, dan tentu saja tadi seperti yang Anda katakan bahwa pemberian bantuan masih lewat jalur udara saja. Apakah yang bisa dilakukan dari pemerintah untuk mempercepat mungkin supaya bantuan ini juga bisa segera diberikan dari jalur darat, Eril? Ya Tata, bahwa kalau untuk jalur udara ini berada di Tapanuli Tengah dan Sibolga, namun kalau untuk seperti Tapanuli Selatan ini sudah bisa dilakukan melalui jalur darat. Walaupun seperti itu memang jalur udara ini masih dilakukan secara berkala dari BNPB dan beberapa pihak terkait. Selain itu juga bahwa sebelumnya dikatakan dari BNPB juga sudah berkoordinasi dengan menteri ataupun pihak terkait seperti PLN, kemudian juga Komdigi, yang dimana ini untuk memulihkan kembali jaringan komunikasi karena memang sulitnya akses komunikasi yang berada di daerah Sibolga yang terputus informasinya. Dalam hal ini juga memberikan seperti jaringan internet darurat, selain itu juga genset untuk membantu dari informasi atau memberikan jaringan komunikasi kepada warga yang terdampak. Dan selain itu juga memang hingga saat ini sudah dilakukan pemberian bantuan-bantuan tidak hanya dari BNPB saja, melainkan juga dari TNI, lalu juga kemudian juga Polri dan beberapa pihak terkait. Dan selain itu untuk di tempat-tempat yang masih terputus ini dikerahkan alat-alat berat untuk membuka jalur, karena memang ini jalur utama ya, sehingga dari Tapanuli hingga menuju Sibolga masih belum dapat dilakukan dan nantinya akan dikerahkan dengan penuh. Dan dari Menko PMK sendiri bahwa mengatakan dari pemerintah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantu dari penanggulangan bencana yang berada di daerah Sumatera dan sekitarnya. Tata. Baik Eril, lalu apa saja bantuan yang dibutuhkan dibutuhkan di daerah sana? Mungkin logistik apa yang paling dibutuhkan di sana? Ya Tata, sebelumnya saya sudah menuju dari salah satu titik pengungsian yang berada di daerah Tapanuli Tengah, tepatnya di Gor Pandan. Memang mereka mengatakan bahwa membutuhkan dari makanan, kemudian juga obat-obatan, yang dimana memang ini masih cukup banyak dampak korban yang berada di Tapanuli Tengah. Namun dalam hal inilah dari pemerintah, tepatnya dari BNPB, kemudian juga TNI dan Polri mengirimkan bantuan secara berkala terus-menerus setiap harinya, yang dimana ini sudah masuk hari keempat dari tanggap darurat dengan mengirimkan bantuan. Namun memang untuk korban ataupun masyarakat yang berada di Tapanuli Tengah, kemudian juga Sibolga dan beberapa daerah lainnya ini cukup banyak dengan bantuan yang dikirimkan logistik heli yang cukup terbatas. Dan nantinya dari Sibolga sendiri akan dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan KRI yang dikirimkan sebanyak 2 dari Jakarta. Tentu saja hal ini yang dapat ditunggu terkait dengan pendistribusian melalui jalur laut untuk mendukung secara penuh Tata terkait dengan pemberian logistik kepada warga ataupun pengungsi. Tata.
Baik, Eril Wiranata, terima kasih atas laporan Anda. Semoga segala bantuan segera bisa diberikan kepada para korban dan juga semuanya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Eril, selamat bertugas kembali. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini banjir yang terjadi di Aceh, kita juga sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rizka Dewi di PD Dijaya. Rizka, selamat siang. Wilayah mana saja yang masih terisolasi dan bagaimana skema penanganan evakuasi warga di sana? Ya, benar sekali, Bapak dan juga saudara. Kalau kita bicara terkait dengan wilayah mana saja yang terisolasi, ini memang dominannya di wilayah tengah karena memang jalan lintas nasional dan juga jembatan itu banyak yang putus di daerah sana, sehingga untuk wilayah-wilayah tengah seperti Takengon, Benar Meriah, Gayo, ini memang akses untuk distribusi logistik maupun distribusi bantuan ini masih sulit untuk dilakukan. Sementara kita bergeser sedikit ke sini, untuk wilayah Biren ini juga masih terisolir begitu, sehingga ada beberapa kampung-kampung yang memang belum sulit untuk mendapatkan distribusi logistik begitu, mengingat memang jembatan lintas Sumatera begitu itu masih dalam penanganan seperti itu. Kemudian untuk jalan alternatif yang menghubungkan antar kecamatan ini juga masih dalam penanganan begitu akibat dampak dari banjir di sana. Sementara ini dari tempat saya melaporkan, ini dari PD Jaya, kalau kita melihat kondisi di sini memang saat ini airnya sudah surut, namun material banjir seperti lumpur ini masih berada di sepanjang jalan dan juga masih mengenangi hampir seluruh pemukiman warga begitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat untuk bagian warga ini masih mengungsi di posko pengungsian yang memang disediakan oleh pemerintah dan juga BPBD setempat serta stakeholder terkait begitu. Sementara tadi dari hasil wawancara kami bersama Bupati PD Jaya ini menyebutkan bahwa memang tadi sempat menerima bantuan logistik yang memang diserahkan langsung oleh pihak dari PT Solusi Bangun Andalas. Ini terdapat 150 paket sembako yang memang nantinya akan didistribusikan langsung kepada warga-warga yang memang terdampak di sini. Sementara informasi yang lain yang dapat kami sampaikan, data terkini ini dari hasil wawancara bersama Bupati dari Sibral Malashi, ini yang data yang dihimpun dari data tim Satgas tim Kecamatan. Ini saat ini status untuk yang meninggal dunia terhitung sudah ada 16 orang, untuk luka berat ini ada 334 dan juga untuk luka ringan ada 1.433 serta 7 orang dinyatakan hilang. Sementara ada 1 jembatan Jalin Sum yang masih dalam penanganan, kemudian ada 6 jembatan penghubung antar kecamatan dan juga ada jalan rusak ini sekitar 201 begitu. Sementara juga untuk kondisi pengungsi di sini memang sebagian sudah menerima logistik begitu, baik bantuan makanan, obat-obatan begitu. Kemudian untuk beberapa daerah yang masih terisolasi ini masih dalam penanganan, apakah nantinya akan didistribusikan melalui udara maupun jalur alternatif lain. Apa? Baik Rizka, jadi apa saja kendala dari pendistribusian logistik ke sana dan apakah sudah terdistribusi secara merata? Iya, Bapak dan juga saudara, kalau kita bicara terkait dengan kendala yang terjadi, ini memang sejak Rabu pagi pada saat kejadian, hampir sudah 5 hari, ini untuk listrik dan juga jaringan komunikasi di hampir seluruh wilayah Aceh ini belum pulih, sehingga ini menjadi salah satu kendala utama begitu. Untuk kemudian komunikasi antar penyaluran logistik begitu, kemudian juga karena komunikasi yang terbatas dan juga listrik yang belum pulih, ini menjadi salah satu kendala utama. Selain itu juga karena memang ada jembatan dan juga jalan lintas Sumatera yang masih putus begitu, sehingga jalur alternatifnya juga sebagian wilayah belum bisa dilalui, sehingga ini juga menjadi salah satu kendalanya. Mas. Baik. Lalu apa saja yang paling dibutuhkan di sana, Rizka, baik untuk para korban yang terdampak? Apakah makanan, kemudian juga pakaian mungkin?
Ya benar sekali, Tata. Ini kalau kita lihat memang di 49 titik pengungsian yang tersebar di PD Jaya ini, menurut informasi yang kami peroleh dari Bupati tadi, memang saat ini urgensinya adalah yang dibutuhkan adalah makanan dan juga obat-obatan serta pakaian. Mengingat sudah hampir 5 hari ini para warga belum mengganti pakaiannya, dan saat ini juga salah satu krisis utamanya adalah air bersih, sehingga memang banyak aktivitas yang ikut terkendala karena kekurangan air bersih. Tata. Baik, Rizka, terima kasih atas laporan Anda. Semoga bantuan segera terdistribusi secara merata. Dan saudara, kami akan kembali lagi di Breaking News Kompas TV seusai jeda.